Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka berkeinginan dan memiliki cita-cita ingin meraih kebahagiaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Hanya saja mereka selalu terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan inilah yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Bahkan justru sebaliknya, dosa itulah yang menyebabkan dia tertimpa mara bahaya dan petaka dan berbagai macam prahara menimpa seorang hamba diakibatkan dosa yang dia lakukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan dari umat-umatnya yang ditimpa berbagai macam musibah dan petaka. Faqullan akhadna bidzambih, setiap dari mereka kami siksa, kami berikan hukuman disebabkan dosa yang dia kerjakan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang ditimpakan kepada mereka hujan dari batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang ditimpa suara yang sangat keras mengguntur. Wa minhum man khasafna bihil ard, di antara mereka ada yang kami benamkan di dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan. Ya, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah berbuat kezaliman kepada mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Karena dosa itulah yang mendatangkan berbagai macam petaka. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hamba-hamba adanya musuh-musuh yang selalu menghiasi perbuatan dosanya seakan-akan itu adalah perbuatan yang indah, menjadikan mereka meremehkan dosa yang mereka kerjakan, menjadikan mereka terhalang dari setiap kebaikan. Musuh-musuh tersebut adalah hawa nafsu ammaratu bisu. An-nafsu la ammaratu bisu. Iya, hawa nafsu yang senantiasa mengajak pada perbuatan yang jelek. Di antara musuh-musuh tersebut adalah syaitan. Dan ini adalah musuh yang nyata yang selalu menjerumuskan umat manusia dari jalan yang lurus.
Dan di antara musuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba sebagai musibah dan ujian adalah hawa nafsunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan an-nafsu al-ammaratu bis-su'. Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak dan memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait ucapan iblis yang bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bima aghwaytani la'aqudannahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku, sungguh kami akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, sehingga engkau tidak dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan dari rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan di dalam banyak hadisnya tentang pilar-pilar agar seorang hamba itu terampuni dosa-dosanya. Pilar-pilar penggugur dosa. Kapan seorang hamba dia jalani pilar-pilar tersebut, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pilar tersebut yang pertama adalah dia memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sungguh kami akan hapuskan amalan-amalan kejelekan mereka dan kami akan balas amalan-amalan kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuftahu abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga yaumal itsnain wa yaumal khamis, di hari Kamis, di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfaru kullu 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka setiap hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang memperbaiki tauhidnya, yang tidak mendekat kepada perbuatan kesyirikan. Di setiap Senin dan di setiap Kamis Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunannya kepada mereka. Karena itu hendaknya seorang hamba dia senantiasa memperbaiki keimanan, memperbaiki tauhid. Dia pelajari masalah-masalah keimanan dan masalah-masalah tauhid. Dia pelajari masalah tentang kesyirikan agar dia bisa menjauh dari perbuatan kesyirikan tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari perbuatan beribadah kepada berhala. Kemudian di antara pilar untuk mendapatkan pengampunan atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba dia menjauhi segala dosa-dosa besar.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Ya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, al-jum'atu ila al-jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu antara salat satu dengan salat yang lainnya, Jumat satu kepada Jumat berikutnya, iya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya, ada mukaffirah, ada penggugur dosa yang bisa menggugurkan dosa seorang hamba dengan syarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtanabal kaba'ir, kalau seorang hamba tersebut dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dan para ulama menjelaskan di setiap nas Al-Quran ataupun hadis, ketika diterangkan seorang hamba mengerjakan sebuah amalan kemudian dia akan diampuni dosanya, maka seluruh nas tersebut terkandung di dalamnya syarat meninggalkan dosa besar. Apabila seorang hamba meninggalkan dosa besar, maka dia akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa kecil tersebut. Adapun dosa besar, seorang hamba dipersyaratkan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan dosa tersebut, tidak diulangi, dan dia meninggalkannya secara sempurna, barulah dia mendapatkan pengampunan dosa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pilar-pilar untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba mereka bertaubat dengan taubatun nasuha, taubat yang jujur, benar-benar meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-haq. Karena siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Yudha'afu lahumul adzab yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat. Wa yakhluduhu fihi athama, dan akan dikekalkan di dalam neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amila shaliha," kecuali siapa yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, karena siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti kejelekan-kejelekan tersebut yang dilakukan, Allah akan ganti kebaikan-kebaikan. Ini keutamaan orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang jujur, ikhlas, sesuai dengan syarat-syarat taubat dia kerjakan taubatnya. Maka amalan-amalan kejelekannya tersebut akan Allah ganti dengan amalan atau catatan amalan kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kama la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosanya itu bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Karena itu hendaknya seorang hamba senantiasa dia bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa-dosa seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai
hambanya yang senantiasa bertobat dan mensucikan dirinya dari perbuatan dosa-dosa. Kemudian di antara pilar untuk mendapatkan penghapusan, hendaknya seorang hamba dia memperbanyak istighfar. Iya, beristighfar, meminta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumallahu taala dari sahabat Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfarallaha alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu min dambi ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senantiasa berucap astaghfirullahal la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang telah diampuni dosa yang telah berlalu dan bahkan yang akan datang. Bersama dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang paling banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap beliau bermajlis, setiap beliau duduk, beliau beristighfar. Disebutkan di dalam hadis, ada yang menyebutnya 70 kali, ada yang menyebutnya 100 kali. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pilar untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba dia menjaga wudunya. Dia menjaga wudunya dan wudunya tersebut dikerjakan sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengajarkan kepada para sahabat tata cara wudu yang benar. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka dia akan diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian yang keenam, pilar yang keenam untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang hamba dia memperbanyak langkah menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat dan menunggu waktu salat berikutnya. Karena di dalam hal ini terdapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan dinaikkan derajat seorang hamba tatkala dia memperbanyak langkah untuk menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, kalau kalian kerjakan maka amalan tersebut akan menghapuskan dosa-dosa dan akan menaikkan derajat seorang hamba. Maka para sahabat pun berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Amalan apa hal tersebut yang bisa mengampuni dosa-dosa dan bisa menyebabkan seorang hamba diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbaghil wudu 'alal makarih." Engkau menyempurnakan wudu dalam keadaan engkau tidak suka. Dalam keadaan engkau bermalas-malasan, kerjakan wudu di saat itu.
Sempurnakan wudu di saat itu. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan kau memperbanyak langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa idharus salati ba'da salat, dan engkau menunggu waktu salat setelah dikerjakan salat sebelumnya. Ini di dalamnya terdapat pengampunan dosa, penghapusan dosa, dan dinaikkannya seorang hamba derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, pilar yang ketujuh, seorang hamba mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang hamba memperbanyak sedekah di jalan Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Akan tapi ini tetap dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar. Iya, dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah perkara yang nikmat. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau engkau menyembunyikan sedekahmu tersebut, engkau berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang miskin, maka itu adalah kebaikan. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan engkau akan dihapuskan kesalahan dan dosa-dosa kalian. Dengan sebab bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala abwabil khair." Maukah kalian aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Rasulullah menerangkan, as-shawmu junnah, puasa adalah sedekah tutfil khati'ah yutfil nar. Sementara sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air itu yang memadamkan api. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara pilar yang akan menjadi sebab seorang hamba diampunkan dosanya adalah amalan haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Iringilah amalan haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyani, karena keduanya akan menghilangkan adz-dzunub, menghapuskan dosa. Kama yanfil kiru khubthal hadid, sebagaimana pandai besi yang menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada besi. Kemudian di antara pilar seorang hamba mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia bersabar di atas segala ujian dan musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu, fa fi kulli ma yusibu bihil muslim kaffarah hatta nakbah yankubuha aw syauka hishakuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat may ya'mal su'ay yujzabih, siapa yang beramal dengan amalan kejelekan maka dia akan dibalas dengan perbuatannya tersebut. Setiap amalan akan dibalas, tidak ada yang disisakan, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat ini para sahabat merasa berat, karena mereka merasa bahwa mereka memiliki banyak amalan-amalan kejelekan.
Lihat bagaimana para sahabat mereka memandang amalan-amalannya. Berbeda dengan keadaan kita. Padahal banyak amalan-amalan keburukan, sedikit amalan-amalan kebaikan, tapi seakan-akan kita tidak memiliki amalan keburukan. Berbeda dengan para sahabat. Mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dipilihkan oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia. Mereka menganggap amalan-amalan mereka sedikit amalan-amalan kebaikannya, dan mereka sangat mengkhawatirkan kekeliruan-kekeliruan yang mereka kerjakan. Siapa yang beramal dengan amalan kejelekan, pasti Allah akan balas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana para sahabat khawatir, takut dengan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaribu wasaddidu." Ya, tetaplah berada di jalan yang lurus. Saddidu, luruslah engkau. Perbaikilah niatmu. Ya. Fa fi kullin ma yusibu bihil muslim kaffarah. Lihatlah, setiap sesuatu, segala hal yang menimpa seorang muslim, semuanya apapun, dari musibah yang besar, kematian dari keluarganya, kesedihan, bahkan kesedihan, hal yang mengganggu hati seorang muslim, sampai duri yang menusuknya. Apakah duri yang besar atau duri yang kecil? Apakah sakit parah atau sakit biasa? Di dalamnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat kafarah, terdapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ini adalah sebuah solusi. Ketika kita mendapatkan musibah, hal yang menimpa kita, kesedihan, kegundahan, hendaknya seorang hamba merasa tenang, karena ternyata di dalamnya terdapat pengampunan dosa. Iya. Karena itu sebagian sahabat mengatakan, in sabarta, ya, in jaza'ta jara 'alaikal qadar. Kalau engkau tidak terima dengan musibah yang menimpamu, engkau marah dengan hal tersebut, takdir tetap berjalan. Wa in sabarta jara 'alaikal qadar. Engkau bersabar, takdir tetap berjalan. Akan tetapi berbeda hasilnya antara orang yang tidak terima dengan musibah yang ditimpakan oleh kepadanya dan orang yang bersabar. Karena orang yang bersabar, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tiada lain balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah balasan tanpa batas. Tanpa batas kelipatan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui betapa besar pahala orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yang bisa kita terangkan di dalam khutbah Jumat kali ini, di antara pilar untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala adalah berpuasa di bulan Ramadan. Iya, ibadah puasa dan mengerjakan salat malam. Keduanya diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah berlalu. "Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan siapa yang mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dalam keadaan dia iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Demikian pula di antara amalan ya yang sangat afdal, sangat-sangat mulia, amalan terbaik di saat-saat ini adalah amalan yang dikerjakan seorang hamba di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Iya, insyaallah sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwa hari itulah hari yang terbaik. Ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada satu hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari tersebut, yaitu hari di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Bahkan para sahabat bertanya, wal jihadu fisabilillah,
Tidakkah jihad di jalan Allah mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, walal jihadu fi sabilillah. Tidak pula jihad bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan seorang hamba di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, kecuali orang yang berjihad keluar dengan dirinya, hartanya. Falam yarji' bidzalika min syai'. Kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Semuanya hilang. Ya, dia meninggal, mati syahid ketika dia berangkat berjihad. Hartanya dia habiskan di dalam jihadnya tersebut, barulah itu bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan seorang hamba di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya agar supaya kita bisa menjalankan di antara 10 pilar-pilar ini untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita kelak di kehidupan akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.